Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa arsyadana li syariatil Islam wa dakhalana bil jannati daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini cerah, diberi kita sehat oleh Allah, jasmani kita sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah diberi kita iman. Dengan iman itu kaki kita ini ringan melangkah, tangan pun mudah diayun, mata telinga mudah dipasang dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini telah mengajarkan kepada kita syariatul Islam. Jelas adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah dengan ucapan yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Artinya Allah ini menciptakan manusia itu adalah diperintahkan supaya kita ini beribadah kepadanya. Allah juga menciptakan jin, diperintahkan kepadanya untuk menyembah juga beribadah kepadanya. Artinya bahwa manusia ini ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Jin juga sama, ada jin yang beriman dan ada jin yang tidak beriman. Lalu ketika Rasulullah ini pergi ke Taif, beliau ini berdakwah. Di sana dilempari kayu, batu, tulang unta, kotoran-kotoran binatang. Kemudian Rasulullah akhirnya berdarah pelipisnya. Beliau berlindung di batu, di balik bukit. Penjaga bukit itu pun dia menawarkan, wahai Rasul, kalau engkau berkehendak maka akan aku timpakan dua bukit ini, kutimpakan kepada mereka ini supaya mereka binasa. Apa jawaban Rasul? Wahum qaumul la ya'lamun. Mereka ini adalah umat-umat yang tak mengerti. Insyaallah kelak di akhir zaman mereka itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya itu Rasul pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah di tempat di antara Taif sampai Mekah. Di tengah-tengahnya itu ada suatu tempat. Tempatnya itu berair, tebing, dia namanya Wadi Nahlah. Beristirahatlah Rasulullah di situ sampai malam, bahkan menginap di situ. Ketika Rasulullah ini selesai melaksanakan Qiyamul Lail, beliau pun kemudian membaca Al-Quranul Karim. Ketika di saat membaca Al-Quranul Karim, lewatlah rombongan jin. Ya, lewat rombongan jin itu mendengarkan Rasulullah dia membaca Al-Quran, terpesona
oh ternyata Al-Quran ini isinya bagus. Yahdi minar rusydi fa amanna bihi. Kemudian ketika dia mendengarnya sangat menakjubkan, dalam hatinya dia tergerak untuk iman kepada Allah. Kemudian dia bilang, wahai Muhammad, perbolehkah aku ini beriman kepada Allah? Dengan senang hati Rasul itu senyum. Kemudian dituntunnya untuk bersyahadah kepada Allah. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian akhirnya mereka itu rombongan jin itu pun meminta, ya Rasul, kalau memang aku sudah masuk Islam, bolehkah aku juga menyebarkan Islam di golonganku? Maka diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pulang ia ke kampungnya. Kemudian dia pun menyebarkan agama Islam. Jadi jin juga punya kampung, ditanya, Pak. Itu yang terjadi. Ini artinya menunjukkan adanya jin yang beriman. Qul ma yuha ilayya anna istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi fala nusyrik bi rabbina ahada. Begitu dikemas oleh Allah dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Quran surat Jin ayat pertama dengan manisnya, dengan cantiknya. Namun ada pula jin itu yang dia tidak beriman. Jadi kalau jin tidak beriman sukanya mengganggu, Pak. Ada orang mau datang ke masjid diganggu. Ada orang mau infak saja diganggu. Udahlah tak usah infak lah katanya. Nanti buat jajan sama cucu itu jalan-jalan indah. Tangan mau masuk diganggu, nggak boleh infak. Jin itu. Kemudian jin yang tak beriman ini, dia ini suka mengganggu usil. Kalau orang-orang itu mau berbuat baik, mau sedekah aja dilarang. Kaki mau berangkat ke masjid, sudahlah ngapain ke masjid, udahlah selimutan aja, tidur aja. Kalau orang-orang dulu bilang udah matanya digondelin sama jin biar nggak melek. Orang-orang Yaman dulu selalu bilang ke kita, kakek-kakek kita itu, tuh matanya dimelekin tuh, katanya jin dia gandulin ke mata itu sehingga susah untuk melek. Nah, ternyata zaman dulu Rasul pun sama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul itu mau sholat, sedang khusyuk-khusyuknya mau sholat, mau diangkat tangannya, mau mengucapkan Allahu Akbar, datang jin itu sil mengganggu. Rasul ini gedek, bahasa Jakarta ya kan. Ditangkaplah dia itu, diikat di tiang Masjid Nabawi. Tujuan Rasul itu nanti kalau siang hari, rada siangan, maka nanti akan datang ibu-ibu anak-anak biar nonton, biar ngerti wajahnya jin. Nah, namun ternyata ketika sudah diikat di tiang itu, Rasul lama-lama nggak tega ngelihatnya. Lalu ingat, dulu ternyata Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku, ya Allah anugerahkan sebuah kerajaan yang kerajaan itu berbeda dengan kerajaan yang ada dimiliki oleh manusia. Dikabulkan sama Allah, ternyata kerajaan jin. Jadi situlah akhirnya Rasul tak tega melihatnya. Boleh jadi yang diikat itu adalah bagian daripada masyarakatnya Nabi Sulaiman. Dilepaskanlah jin itu. Akhirnya enggak jadilah anak-anak sama ibu-ibu bisa nonton muka jin. Dilepaskanlah itu. Begitulah. Ternyata jin ini yang tidak beriman ini suka usil. Jadi oleh karena itu kita kalau mau sholat biasanya bacalah kita ini qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah ini min syarril waswasil khannas itu intinya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhan, engkaulah yang aku tuju Tuhan, ya Allah, enggak ada yang lain.
Ridhoka matlubi, ridhomu ya Allah yang aku inginkan, tak ada ridhonya yang lain. Jin, iblis, manusia, penggoda-penggoda dunia ini tak akan aku hiraukan kecuali hanya ridhomu yang ku inginkan, yang ku harapkan. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah kepadaku cintamu itu ya Allah, kasih sayangmu, pengertianmu, semuanya curahkanlah untukku. Baru angkat tangannya, usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gitu. So tak pakai niat Ustaz, so di dalam hati langsung Allahu akbar, enggak apa-apa, ya kan. Orang Muhammadiyah biasanya yang itu. Kalau ulama ilahi anta maksudi gitu juga enggak apa-apa. Begitulah ternyata yang dalam Islam itu. Kita ini menjauhkan dari gangguan-gangguan yang semacam itu. Ternyata jin itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Lalu kemudian orang ini bertanya, kalau Allah dia mewajibkan kepada orang manusia ini untuk menyembah, beribadah kepadanya, lalu juga jin diperintahkan untuk menyembah, beribadah kepadanya. Kalau manusia ini menikah, makan, menikah, berumah tangga, punya tempat, lalu kemudian punya keturunan, apakah jin juga sama? Maka jawabnya adalah jin itu adalah makhluk lain yang ia pun punya kehidupan yang sama dengan manusia ini. Maka sekali-sekali kalau kita ini kok ada jin yang ganggu, oh berarti dia jin yang tak beriman. Kalau ada yang jin rajin, ngajinya bagus, dia rajin sholat, rajin ngaji, itu jinnya adalah jin yang beriman. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, jin ini terkadang dia ini tak jauh beda kehidupannya dengan manusia. Dia ini juga makan, dia ini juga menikah. Jadi nggak ada jin itu nggak mau jomblo juga, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ini kalau ada yang jomblo segala carilah biar nggak kalah sama jin, ya kan? Jadi saya jomblo Ustaz, nggak punya istri Ustaz. Istri sudah nggak ada 2 tahun yang lalu, cari, ya kan? Jin saja dia cari. Jin itu justru istrinya itu kadang lebih dari 2. Kenapa manusia kalah dengan jin, ya kan? Toh juga sama-sama tujuannya untuk ibadah sama Allah. Kemudian mereka juga beranak pinak, berpunya keturunan. Mereka juga tinggal di suatu tempat. Nah, Rasul menyatakan jin ini dia juga makan kayak manusia. Dia itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jin ini dia makan seperti makannya manusia, hanya saja favoritnya adalah tulang. Tulang tuh Pak, tulang. Karena dia favoritnya tulang, maka Rasul dia melarang kalau kita ini mau istinja pakai tulang. Di Arab itu kalau orang cebok istinja itu pakai batu, pakai potongan kayu, pakai daun, ya kan? Ini kalau orang-orang yang di Arab sana. Di sini pun boleh kalau kita memang betul-betul di tengah tanah yang tandus tak ditemukan apa-apa, maka batu boleh dibuat untuk toharoh, untuk istinja, kayu juga boleh, daun-daun juga boleh. Nah, tapi tulang dilarang oleh Rasul. Jangan engkau istinja dengan tulang, karena ternyata tulang itu adalah makanan favoritnya jin. Makanya ibu-ibu ini yang suka makan bakso balungan, ya kan? Maka harus banyak maka ibu harus baca basmalah dulu. Nanti khawatirnya yang ikut makan tulangnya itu jin yang tidak beriman, Bu. Jadi ibu kalau makan bakso balungan itu dagingnya dimakan sama ibu, tulangnya dimakan sama jin, ya kan? Nah, bacalah bismillah,
Kenapa rupanya? Supaya nanti yang makan tulangnya itu adalah jin yang beriman. Jadi ibu tuh prasmanan sama jin kalau makan bakso balungan itu, ya kan. Ternyata tulang itu adalah favoritnya jin. Ini yang bilang Rasul, nggak mungkin bohong. Dan makanan jin selain tulang itu adalah kotoran hewan yang halal. Sapi dia halal, maka kotorannya disukai sama jin. Kambing itu kalau dipotong halal, itu juga disukai sama jin. Jadi jin ini ternyata dia ini juga makan seperti manusia, cuma makanannya adalah favoritnya tulang, dan yang tidak favorit itu kotoran-kotoran binatang. Ini Rasulullah menyatakan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena dia ini juga makan, selain makan dia juga menikah. Jadi itu menikah, Pak. Jadi dia punya istri, bahkan lebih dari 2 istrinya, banyak kadang jin itu. Jin ini menikah. Enggak apa-apa ya Mas, kajiannya jin ya. Karena mumpung bulan surone rung tek itu, Pak. Delalah aku gak kesenggol njur terus matur kayak jenengan itu. Kemudian jin ini juga menikah. Jin itu dia punya istri lalu punya anak, namun tak nampak oleh mata kita. Sebabnya apa? Karena jin ini terbuat dari api. Makanya api itu sifatnya ringan, Pak, dan geraknya cepat. Karena geraknya yang terlalu cepat itulah akhirnya jin tak bisa dilihat oleh mata. Gitu. Kalau kita ini kan terbuat dari tanah liat, tanah itu sifatnya kan berat, makanya bisa dilihat oleh mata. Makanya di Al-Quran Allah menyatakan wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum, gitu. Dan jin-jin itu diciptakan sebelum Adam diciptakan, sudah ada jin, dan diciptakan dari api yang menyala. Tuh. Makanya sifatnya ringan. Jin itu nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita ini. Tuh, sifatnya seperti itu. Nah, jin ini dia menikah, punya anak, punya istri. Karena dia ini menikah, maka dia punya tempat. Nah, tempat yang disukai jin ini adalah tempat-tempat yang kotor. Nah, bedanya dengan manusia itu. Nah, toilet itu yang kotor disukai sama jin. Gedung-gedung ruangan yang kosong terbengkalai nggak ditinggali manusia lama disukai sama jin. Pohon-pohon besar yang di bawahnya tumbuh rumput-rumput semak belukar disukai jin. Itu kesukaannya jin, tempat-tempat yang kotor. Tapi yang paling favorit, kalau dia punya makanan favorit maka punya tempat favorit, ya kan? Tempat favoritnya adalah toilet, Pak. Jadi bapak-bapak ini kalau ke toilet jangan lama-lama lah, seperlunya saja, nggak usah lama-lama. Kalau ibu-ibu nanti lihat bapaknya ke toilet lama, apalagi kalau bawa HP, nah biasanya kalau udah ke toilet bawa HP itu lama, ya kan? Itu tandanya boleh jadi bapaknya mojok sama jin ya, Pak, di toilet. Karena toilet itu tempat favoritnya jin ya. Jadi jin dia punya tempat favorit yang semacam itu. Nah, jin ini dia makan minum seperti manusia, dia juga menikah seperti manusia, dan juga punya tempat tinggal seperti manusia. Ini jin. Kemudian ada orang bertanya, Ustaz, saya dengar jin ini bisa bekerja sama dengan manusia, Ustaz. Apakah diperbolehkan manusia ini bekerja sama dengan jin? Maka kita jawab, jin memang bisa bekerja sama dengan manusia. Iya. Lalu bolehkah kita ini bekerja sama dengan jin, Ustaz? Jawabnya sebaiknya bekerja sama dengan manusia saja, enggak usah bekerja sama dengan jin. Kalau kita ini melihat dulu Nabi Sulaiman alaihi salam, dia berdoa semoga dianugerahkan oleh Allah kerajaan yang tak serupa dengan kerajaan manusia.
maka dianugerahkan kepadanya kerajaan jin. Mau tak mau akhirnya Nabi Sulaiman ini memperkerjakan jin. Jin itu bekerja, Pak. Dia bekerja membuat istana, bekerja membuat taman, bekerja membuat kolam, bekerja membuat pintu gerbang istana. Pokoknya bekerja seperti manusia lalu dibayar untuk kehidupan mereka. Juga membuat rumah. Tuh. Kalau membuat rumah-rumah, ada orang zamannya Nabi Sulaiman buat rumah, jin yang membuat, Pak. Buat rumah dia. Nah, akhirnya jadilah sekarang itu namanya rumah hantu, ya kan, Pak? Kumpulkan lengkap di dalamnya itu sundel bolong ada, tuyul ada, kuntilanak ada, gendru ada, rumah hantu. Tempatnya di Saloka, Pak. Kalau masuk bayarnya 30.000, nggak pakai terusan. Kalau terusan 150.000, masuknya gratis. Nanti Bapak jumpalah sundel bolong di situ, ya kan? Jumpalah kuntilanak di situ. Jadi kalau punya anak takut, saya takut hantu, Ibu, Bapak bilang hantunya sudah dikemas, sudah di dalam satu rumah, namanya rumah hantu, tempatnya di Saloka. Besok kita lihat ke sana, cuma 30.000 masuk, gitu, Pak. Jadi zaman dulu itu jin-jin itu dipekerjakan pada zaman Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu dia meminta tolong kepada jin itu. Ketika ia itu ingin memindahkan singgasananya Bilqis itu ke tempatnya itu, dia minta tolong. Ya ayyuhal ula, dia bilang, kalian para jin, bahasa kita itu, ya kan? Iyakum ta'tini bi arsyiha. Mungkinkah ada di antara kalian ini yang bisa mengangkat singgasananya ke sini? Ngacung tangan ini jin ifrit ini bilang, oh ana atika, saya yang akan bisa mendatangkannya, katanya, untukmu wahai Paduka Sulaiman. Qabla ayyaquma min maqamika, sebelum engkau ini bangun dari tempat dudukmu. Jadi sekejap saja itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri, itu singgasana sudah ada di situ itu. Jadi ternyata kalau kita lihat sejarah, banyak juga jin-jin zaman dulu itu yang sudah dipekerjakan, termasuk pada masa zamannya Nabi Sulaiman itu. Nah, kalau zaman sekarang ini kan juga akhirnya banyak juga orang-orang itu yang mau memperkerjakan jin itu kerjasama dengan jin. Lebih-lebih di bulan Muharram seperti ini, orang Jawa bilang wulan suro sakral, pindah omah rain tuk mengko nak ra kerasan, nikah bulan suro ojo engko nak anake do pegatan. Apa meneh Pak, lunga bulan suro ojo engko nak kecelakaan. Lah kalau memang itu diikuti semua, lulai kapan kita mau jalan? Sedangkan Pak RT aja udah nikah bulan suro dulu, sekarang cucunya udah 12 juga masih hidup sampai sekarang. Iya kan? Nah, ini artinya memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kerjasama dengan jin yang berbau klenik. Klenik itu kalau orang kita bilang itu adalah hal-hal yang berbau mistis, itu klenik dia ini. Maka sesungguhnya kaitannya hanya dengan jin dan sama keyakinan kita. Jadi karena klenik kalau diikutin terus, oh ada kaitannya sama mantra. Oh kalau ada mantra pasti ada tumbal. Oh kalau ada tumbal pasti dia butuh sesajen dan yang lain-lain. Itu yang dimaksudkan. Tapi ketika itu tak ada kaitannya sama sekali dengan kekuasaan Allah, maka ini namanya hal yang dilarang itu. Jadi klenik dan sebagainya apa. Oke lah, orang Jawa dulu itu selalu bilang, oh ini bulan suro hati-hati, moco solawate sing akeh,
Ini artinya yang kita ambil adalah sholawatnya yang banyak yang kita baca. Bukan yang kita ikuti adalah yang menakutkan itu gitu. Tapi karena sesungguhnya dalam kehidupan itu pertolongan datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia tak ada pertolongan itu. Janganlah berharap kepada pertolongan manusia. Karena manusia ini tak bisa memberikan apapun. Janganlah engkau bersandar kepada manusia karena engkau akan kecewa. Jangan engkau bersandar kepada pertolongan saudara-saudara yang ada sekitarmu karena engkau juga akan kecewa. Tapi sesungguhnya yang menggerakkan seluruh pertolongan yang terbesar dalam hidup ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini enggak bisa nolong apa-apa, tapi yang bisa nolong hanyalah Allah. Ini supaya kita enggak terlalu berharap pada manusia, tapi kita hanya bisa berbuat amal soleh kepada manusia, kepada Allah. Kemudian akhirnya semuanya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya perantara saja. Nah, ini sekilas berkaitan dengan bulan Muharram, di ujung bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada waktu sedikit kita akan sampaikan hal-hal yang berkaitan bukan dengan hal Muharram, bulan Muharram, yaitu dengan tema kita di pertemuan yang lalu. Setelahnya wafatnya Amir pertama kali yang ada di Cordoba, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, maka diangkatlah putranya, yaitu yang bernama Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Namun keadaan Cordoba, ini adalah Islam pertama kali yang di Eropa itu, ya Cordoba itu sudah jaya, Pak. Rakyatnya makmur, damai, sejahtera, kehidupannya tercukupi, jalan-jalan sudah terang lampunya, perpustakaan sudah tinggi. Di Eropa orang belum bisa baca, di Cordoba sudah banyak orang membuat buku. Di Eropa masih gelap, di Portugal, Prancis belum ada lampu, di Cordoba sudah terang benderang. Pertaniannya makmur, hidup semuanya, panen melimpah, bisa dijual kemana-mana. Cordoba telah maju pada zaman itu sebelum Eropa itu bangkit dari tidurnya. Belum sebelum Eropa itu lahir dari rahim dunia ini, Cordoba sudah ada. Cordoba sudah nyala, Cordoba sudah berjaya, Islam sudah berkibar di sana. Maka putranya yang bernama Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil tak lain tak bukan, dia hanya cukup meneruskan cita-cita ayahnya saja. Dan ini dan ini Hisham ini tidak seperti ayahnya perjuangannya, karena beda zaman. Akhirnya karena dia tak mengerti lagi apa yang mau dilakukan, rakyat sudah sejahtera, keadaannya damai, tentram. Akhirnya dia ini fokus kepada ibadah. Ini lain ini. Ada Amir, keadaannya kaya raya, hidupnya makmur, justru yang ditekankan dia ibadah. Dia tergolong Amir yang terkenal, dia solih dan rajin beribadah. Ibadah yang dilakukan oleh Amir ini yang sering ia lakukan itu adalah qiyamul lail, salat malam. Sehingga sejarah dia menulis, Cordoba maju pada masa zaman Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil itu adalah karena dia rajin salat malam, pemimpinnya. Maka Cordoba berjaya. Itu sejarah menulis. Mereka para ahli sejarawan dia menulis, majunya Cordoba itu karena pemimpinnya rajin sholat malam. Coba kalau di Indonesia seperti itu. Indonesia ini makmur, Indonesia ini jaya, Indonesia ini hebat, menjadi macan di Asia kalau perlu sedunia. Kenapa? Karena pemimpinnya rajin sholat malam. Coba kalau ada kalimat itu, indah sekali itu. Sholat malam yang biasa dilakukan oleh Hisham
itu tahajud, Pak. Sepele, Pak, tahajud. Sebelum tidur dalam hatinya niat, ya Allah bangunkanlah aku nanti ketika di tengah tidurku untuk bisa bangun mataku, bisa melihat dunia kembali, lalu aku berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala bersimpuh kepadanya. Itu niatnya. Urusan enggak terbangun enggak masalah, nomor 12. Yang penting niatnya dulu sungguh-sungguh. Jadi sebelum tidur berwudulah. Setelahnya berwudu baru berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku ini hidup, dengan namamu pula aku ini meninggalkan dunia. Lalu pejamkanlah mata hati, niat ya Allah bangunkanlah aku nanti sebelum pagi itu datang. Sehingga jam 3 sudah bangun, setengah 4 lah paling lambat sudah bangun. Lalu mandi biar syaraf-syaraf tubuh ini hidup. Kalau syaraf-syaraf hidup insya Allah tubuh ini akan sehat. Begitu kan Rasul mengajarkan. Bapak Ibu, kalau ada istilah tibun nabawi, itu tidak hanya istilahnya madu, susu kambing etawa, apalagi Pak, mana yang jualan yang itu, yang herbal itu, habatus sauda. Tidak hanya itu, tapi pola hidupnya Rasul itulah yang namanya tibun nabawi itu. Bangun pagi sebelum subuh, mandilah Rasul itu. Kalau mandi disiram bagian kanan dulu, baru ke kiri, baru naik ke kepala. Jangan kepala dulu, nanti darah naik ke otak, jadi masalah pula dalam kesehatan. Ternyata Rasul mengajarkan kita semuanya itu ada rahasianya, Pak. Tidak boleh langsung kepala. Kalau darah dia ngejar ke otak, otak tak muat, akhirnya pecahlah pembuluh itu. Apa yang bisa dirasakan manusia kalau enggak menjerit merasakan sakaratul maut? Tapi Rasul mengajarkan, kanan dululah sedikit airnya, pindah ke kiri sedikit airnya, baru ambil segayung. Ketika darah itu mengalir di sebelah kanan dan kiri, baru kepala dikasih sedikit darah naik, segarlah tubuh itu, syaraf nyala. Itu orang bilang namanya tibun nabawi itu. Bukan tibun nabawi harus beli madu banyak-banyak, beli habatus sauda banyak-banyak, beli etawa setiap hari. Bapak Ibu minum madu pun hari ini setengah cangkir misalnya, lalu kemudian nggak taunya ngelihat sate kambing makan 10 tusuk, nah sama aja juga, setelahnya kolesterol juga akan naik tinggi, ya kan? Maka tibun nabawi itu juga pola kehidupan yang diberikan Rasul itu. Ikuti cobalah itu, maka hidup itu sehat. Itu yang biasa juga dilakukan oleh Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Jadi akhirnya Hisham Abdurrahman Ad-Dakhil ini dia terkenal sebagai seorang yang ahlul ibadah, tapi amir. Nih, ahli ibadah, dia amir tapi ahli ibadah. Dan di antara yang dilakukan oleh Abdurrahman oleh Hisham adalah sholatul lail itu. Nah, lalu ia juga sering melaksanakan solat malam. Lalu dia juga sering melakukan siam, puasa. Jadi puasa sunnah yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil itu puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Itu tanggal berapa? 13, 14, 15 itu. Itu yang sering dilakukan oleh Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Jadi puasa Senin dan Kamis itu ternyata sudah banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia zaman dulu itu. Dia melakukan puasa Senin ingin seperti Rasul. Karena Rasulullah yasumu fi yaumil itsnin wal khamis. Ditanya sama sahabat Rasul, kenapa engkau puasa Senin? Rasul pun menjawab, li anna fihi wulitu, di hari itulah aku dilahirkan, maka aku ingin ketika hari dilahirkan aku itu aku dalam keadaan puasa. Kenapa harus Kamis ya Rasul? Li anna tu'radul a'mal,
karena semua amal diangkat oleh Allah pada hari Kamis. Aku ingin ketika amalku diangkat oleh Allah itu aku dalam keadaan lapar, aku dalam keadaan tenggorokanku ini kering, aku dalam keadaan membutuhkan asupan gizi, dan saat itulah Allah sayang dan cinta kepadaku. Sama seperti yang dilakukan oleh Hisham. Hisham pun sama. Daripada aku itu hidup di istana, kata Hisham, lebih baik aku itu hidup di luar istana sana, asalkan aku itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Itu hebatnya Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Lalu bagaimana kehidupan Hisham ini? Rakyatnya makmur, negaranya sejahtera, kehidupan masyarakatnya rukun, damai, tentram, tak ada permusuhan, tak ada peperangan antar suku. Barbar dengan Arab, mereka sudah rukun pada saat itu. Maka kehidupannya sangatlah sederhana dia. Orang bilang zuhud kalau ulama tasawuf itu. Hidupnya sederhana. Bajunya cuma berapa lembar, celananya cuma berapa lembar, padahal dia ini adalah seorang amir. Dia ini seorang pimpinan, dia boleh dikatakanlah seorang gubernur dia di situ itu. Tapi hidupnya sangatlah bersahaja. Bajunya yang dipakai itu aja. Kalau enggak itu, besok itu dicuci, itu lagi ketemu lagi. Celananya dipakai itu, besoknya itu, besoknya lagi, itu lagi ketemu lagi. Itu saja sampai meninggal dunia. Ternyata dia mengatakan, aku tak ingin hidup mewah-mewah. Buat apa sih hidup mewah-mewah? Justru mengganggu pikiranku saja. Semestinya semuanya sudah ada, tapi tak semuanya manusia bisa menikmati yang diberikan oleh Allah itu. Kenapa rupanya? Karena manusia tak pandai menjadi hamba yang pandai menikmati karunia-Nya dan nikmatnya. Ternyata kalimat itu indah. Saya temukan di Tarikhul Khulafa. Jadi Allah ini memberikan rezeki kepada kita ini banyak, memberikan kesuksesan kita ini banyak sampai tak terhingga sampai akhir hayat. Kemarin saya sempat ada yang terpotong sebelum minggu yang lalu, bahwa bapak ini boleh jadi suksesnya adalah ketika tua. Ternyata sukses itu tak terbatas oleh masa dan waktu. Boleh jadi besok ajal itu datang, hari ini baru sukses. Tuh, indah tak? Daripada sukses di awal, besok enggak karuan, ajal datang, enak mana? Enak hari ini sukses, besok ajal datang, kita menikmati kesuksesan di ujung ajal itu. Rezeki juga sama, karena sifatnya tak jauh beda dengan kesuksesan itu. Orang diberikan rezeki oleh Allah itu tak terhingga sampai waktu kapanpun. Tak ada batasan dalam Al-Quran. Rasul pun tak pernah memberikan batasan. Bahkan Rasulullah di usia tuanya pun, beliau pun tak pernah berhenti. Dan Rasul pun tak pernah berhenti dalam berkegiatan apapun, sehingga boleh dikatakan sukses sampai tua, sukses sampai akhir hayat. Tapi sukses yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita mendapatkan hidup husnul khatimah. Itu Rasul itu begitu. Makanya kalau udah tua, jangan mentang-mentang kalau udah tua nggak bisa apa-apa. Tidak. Bapak ini udah pensiun nak, nggak bisa bantu. Nggak boleh bicara itu. Doakan bapak selalu sehat, usia tak pandang bulu. Besok ajal datang pun hari ini sukses. Oke, bapak sudah pensiun. Nggak ada pensiun kata Allah. Pensiun itu hanya catatan-catatan di SK kementerian saja. Gitu Pak. Jangan berhenti. Karena boleh jadi suksesnya kita ini justru di ujung usia. Maka itulah, kalau kita belajar dari sejarah, maka tentu akan bisa membuat kita ini orang yang semakin hidup muda. Sejarah itu tua lamanya. Kita ini belajar tarikh, kita ini belajar sirah nabawiyah itu seperti kita ini hidup dengan mantan, Pak. Bapak punya mantan? Itu selalu ada kenangan.
Biasanya kalau namanya mantan itu kan kenangannya yang diingat yang indah-indah, Pak. Ya kan, yang indah-indah. Aduh, kita dulu pernah kenal ya, gitu. Nah, itulah sejarah itu. Jadi ternyata sejarah sepahit apapun di masa lalu, maka akan nampak indah di masa sekarang. Itu hebatnya tarikh itu. Jadi begitulah kehidupan Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Hidupnya bersahaja dia. Lalu sampai akhirnya hanya di usia 39 tahun ia pun wafat. Ia wafat, kemudian digantikan oleh putranya meneruskan perjuangannya menjadi amir di Cordoba. Nah, sekali lagi, dulu Cordoba itu adalah wilayah Bani Umayyah. Kemudian karena Bani Umayyah ditumbangkan Abbasiyah, Cordoba masih berdiri dan dia adalah merupakan provinsi. Karena jauh dari Abbasiyah, maka akhirnya Cordoba jadi independen. Merdekalah Cordoba itu. Nanti pada akhirnya Cordoba menjadi kekhalifahan. Nanti insya Allah khalifah yang kelima. Nanti kita yang ketiga, keempat. Nanti kita cepat-cepat. Lalu kelima kita pindah ke Bani Fatimiyah. Fatimiyah kembali ke Abbasiyah lagi. Masuklah ke Ottoman. Nanti akan sampai ke Indonesia, ke India, ke Indonesia. Begitulah perjalanannya. Akhirnya kita ini kok bertahun-tahun ya Pak ya. Ini dulu, mudah-mudahan pertemuan pagi ini memberikan kita semakin sehat walafiat, semakin bersemangat. Tak usahlah pantang menyerah. Ibadah amal itu memang sampai kapanpun akan selalu kita lakukan dengan satu tujuan, sebagai bekal kita ini menghadap Allah kelak nanti. Hari ini bapak sehat, ibu sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Putra putrinya mudah-mudahan soleh solehat semuanya, ponakan, cucu, siapapun yang ada di sekitar kita, di rumah kita, mereka menjadi generasi yang soleh dan solehat. Rezeki bapak, usia bapak bermanfaat sampai nanti ajal menjemput. Kesuksesan pun tak akan jauh-jauh dari kita sampai kapanpun, insya Allah, dengan satu harapan mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.